Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang ekspedisi Belanda pertama ke Hindia Timur. Ekspedisi Belanda pertama ke Hindia Timur, bahasa Belanda, Eerste Scheepvaart, adalah ekspedisi yang berlangsung dari tahun 1595 hingga 1597. Ekspedisi ini berperan penting dalam membuka Kak Chloe. Perdagangan rempah-rempah Indonesia bagi para pedagang yang akhirnya membentuk perusahaan Hindia Timur Belanda dan menandai berakhirnya dominasi Kekaisaran Portugis di wilayah tersebut. Latar belakang, selama abad ke-16 perdagangan rempah-rempah sangat menguntungkan, tetapi Kekaisaran Portugis memiliki cengkeraman kuat pada sumber rempah-rempah Indonesia. Untuk sementara waktu, para pedagang Belanda merasa puas menerima ini dan membeli semua rempah-rempah mereka di Lisbon, Portugal, karena mereka masih bisa mendapat untung yang layak dengan menjualnya kembali ke seluruh Eropa. Namun, pada tahun 1590-an Spanyol, yang sedang berperang dengan Belanda, berada dalam persatuan dinasti dengan Portugal, sehingga membuat perdagangan yang berkelanjutan secara praktis mustahil. Ini tidak dapat ditoleransi oleh Belanda yang akan senang untuk menghindari monopoli Portugis dan langsung pergi ke Indonesia, tetapi arah pelayaran yang dibutuhkan untuk mencapai Indonesia dijaga ketat oleh Portugis. Namun, pada tahun 1592 kartografer Petrus Plancius menerbitkan serangkaian peta yang menunjukkan, secara rinci, rute ke Hindia. Segera setelah peta ini diterbitkan, 3 pedagang Amsterdam mulai bertemu secara rahasia, merencanakan ekspedisi ke Indonesia. Nama mereka adalah Jan Jansz Karel, Hendrik Hude, dan Reinier Pauw. Salah satu hal pertama yang dilakukan orang-orang ini adalah mengirim sepupu Pauw, Cornelis de Houtman, ke Lisbon, menyamar sebagai pedagang. Tugasnya adalah untuk mengonfirmasi peta Plancius dan melihat apakah dia dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang Hindia Timur. Kemudian, pada bulan September tahun 1592, Jan Huygen van Linschoten kembali dari tinggal lama di Goa, India, dan segera setelah itu, bekerja sama dengan penjelajah terkenal Bernardus Paludanus, ia menerbitkan sebuah laporan perjalanannya yang mencakup sejumlah besar informasi tentang Hindia Timur yang mengonfirmasi semua peta Plancius dan menambahkan lebih banyak lagi. Pada awal tahun 1594, de Houtman kembali dari Lisbon. Para pedagang Amsterdam kini memiliki semua informasi yang mereka butuhkan, dan mereka mulai mengumpulkan modal untuk mendanai ekspedisi tersebut. Mereka merekrut 6 pedagang lain dan bersama mereka membentuk perusahaan jarak jauh, Pieter Hasselaer, Jan Poppen, Hendrik Buik, Dirk van Os, Sivat Sem, dan Arend ten Grutenhuis. Perusahaan tersebut berhasil mengumpulkan 290.000 gulden, dan menggunakannya untuk membangun dan melengkapi 4 kapal, Mauritius, Amsterdam, Hollandia, dan Duifje. Totalnya, ada 248 perwira dan anak buah dalam ekspedisi tersebut. Pemerintahan kapal akan dilakukan oleh Dewan Kapal yang terdiri dari nahoda kapal, pedagang yang ditugaskan di setiap kapal, dan beberapa orang lainnya. Beberapa orang memiliki status istimewa, yang memungkinkan mereka untuk berbicara pertama mengenai suatu isu dan memutuskan hasil seri. Cornelis de Houtman adalah salah satu dari mereka. Sebelum kapal berangkat, semua navigator dilatih oleh Petrus Plancius. Kepala navigator adalah Pieter Dirkesson Keizer. Perjalanan, armada berlayar dari pelabuhan Texel pada tanggal 2 April tahun 1595.
Mereka membuat waktu yang baik pada awalnya, melewati Kepulauan Kanari pada tanggal 26 April dan mendarat di Isla de Mayo pada tanggal 19 April, tetapi segera angin mereda, dan mereka mampu membuat kemajuan hanya lambat. Mereka tidak menyeberangi Khatulistiwa sampai tanggal 4 Juni dan tidak melihat Afrika sampai tanggal 2 Agustus. Pada bulan Oktober, mereka mendarat di Madagaskar, di mana mereka terpaksa tinggal selama 6 bulan, kehilangan banyak orang karena sakit. Pada saat mereka pergi, 71 orang telah meninggal. Di antara yang tewas adalah nahoda Hollandia, Jan Dirk Noms. Kematiannya memicu perseteruan sengit tentang siapa yang akan berhasil, yang berakhir hanya ketika salah satu petugas, Gerrit van Beningen, diborgol selama sisa pelayaran. Di Bantam, pada bulan Juni tahun 1596, armada mencapai Bantam, Banten, Jawa, tetapi diterima dengan buruk karena intrik Portugis, yang membujuk orang Bantam untuk menaikkan harga mereka ke tingkat yang sangat tinggi. Mereka juga ditolak akses ke air, dan ketika beberapa dari mereka pergi ke Sumatera untuk mendapatkan lebih banyak, sejumlah orang, termasuk De Houtman, ditangkap dan ditahan sampai ditebus. De Houtman, saat ini, adalah pemimpin de facto ekspedisi. Sebagian besar lawan-lawannya telah terbunuh atau dipermalukan saat ini. Setelah ditebus, ia membombardir kota dengan tembakan meriam dan menyerbu beberapa kapal pembawa rempah-rempah yang datang ke Bantam dari Banda dan Kalimantan. Marah, orang Bantam mengirim orang ke seluruh pulau-pulau sekitarnya, memperingatkan mereka tentang Belanda. Di Sidayu, dekat Surabaya, kapal-kapal tersebut dinaiki oleh penduduk asli dan 12 orang tewas dalam pertempuran berikutnya, termasuk nahoda kapal Amsterdam. Segera setelah itu, di Madura, ketika keluarga kerajaan berlayar untuk menemui Belanda, kapal Amsterdam melepaskan tembakan, menewaskan pangeran, pendeta, dan banyak orang lainnya. Kembali ke rumah, pada titik ini, seluruh ekspedisi berada di ambang bencana. Hanya 94 dari 248 orang asli yang masih hidup, dan para pemimpin terpecah menjadi dua faksi, satu dipimpin oleh De Houtman dan yang lainnya oleh Jan Melenaer, yang tidak setuju tentang. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Kemana armada harus pergi selanjutnya? Ketika Melenaer tiba-tiba meninggal dalam keadaan misterius, De Houtman ditangkap dan diadili oleh Dewan Kapal. Atas dasar bukti yang tidak mencukupi, ia dibebaskan. Tetapi pada saat ini Amsterdam dalam kondisi yang sangat buruk sehingga harus dibiarkan hanyut dan dibakar. Armada itu dalam kondisi yang sangat buruk sehingga diputuskan untuk menuju ke selatan, membuat satu pemberhentian terakhir di Bali, dan kemudian berlayar kembali ke Belanda. Para kru mendapati Bali cukup ramah, dan berlayar pulang pada tanggal 26 Februari tahun 1597, mencapai Texel pada tanggal 14 Agustus di tahun yang sama. Hasil, meskipun ekspedisi tersebut tidak membawa pulang sebanyak yang diharapkan 245 karung lada, 45 ton pala, dan 30 bal fuli, harga rempah-rempah telah meningkat sehingga ekspedisi tersebut masih menguntungkan. Secara keseluruhan, pelayaran tersebut menderita kepemimpinan yang buruk, tetapi masih berperan penting dalam membuka Hindia Timur bagi Belanda. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Ki Ika Chloe, tumbuh bersama. Kak Chloe.